ya, Mas Ya, Tukul. penontonnya luar biasa. Nah, untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, bintang tamu kali ini sangat luar biasa. Kalau mereka itu bersaudara bertemannya, ini bertemannya itu hanya boneka dan benda mati, tapi dia akrab sekali. Aku juga temenan sama boneka kok. Nih boneka Caki. Ya, tidak beda dengan gitu, ini sangat misterius sekali. Dia punya energi yang mungkin bisa ajak komunikasi sama dia. Tidak berpinjing libir, langsung aja kita panggil Roy Kiyoshi. Suasana agak aura negatif. Energi tekanan lebih kuat yuk, sepertinya yuk. Energi makin dekat, makin kuat. Dia Ayu, Mas Tukul, Ya Roy, dia ingin ngajak berkenalan loh. ya Roy. Ayu, Ya Mas Roy. Tukul, Ya Roy. dia bilang seneng banget datang ke sini hari ini. Dan dia merasakan bahwa aku seneng di sini. Aku pengen kenalan, aku pengen ngobrol dong di sini menceritakan. Rambutnya bagus. Pasti bukan duta shampoo lain. Jangan bercanda loh yuk, jangan bercanda loh yuk. Iya. Ini Takutnya enggak nanti sembarangan kelupaan boneka loh. loh yuk. Kan. Lu tunggu aba-aba dari gua ya. Hah? Lu biasanya gue yang aba-abain lu. Dan main aba-aba sendiri aja dong lu. Yuk, ini Iya. enggak sembarangan boneka loh yuk. Iya, Boneka tahu. itu punya energi dan Mas Roy Energinya itu sangat bisa kuat sekali. komunikasi. Kalau orang yang tidak bisa mengendalikan itu boneka, mungkin kita akan kesurupan. Betul, betul. Ya Roy, Yes. ada boneka lain lagi nggak? Ada. Kamu tuh emang suka koleksi boneka gitu. Bener, iya. Aku suka koleksi boneka dari berbagai macam negara juga. dia. Tapi yang paling penting tuh aku suka banget kalau yang berhantu. Mana temennya satunya? Nah, nanti kita invite temen-temennya ya. Ada Dewi dan ada satu lagi Lastri di sana. Ya, itu tuh, Dewi sama tuh, Lastri. tuh, dia udah melotot tuh. Tuh, dia melotot tuh. Megangnya aja tuh mesti pelan-pelan ya. Datang. karena- Megangnya harus pelan-pelan, megangnya harus hati-hati karena energinya sangat dahsyat sekali. Jangan taruh sini dong, aku takut. Beliau adalah sosok yang putri. Terkadang beliau-beliau ini suka membisikkan sesuatu di kuping aku, Ayu dan Mas Tukul. Iya, akan ada terjadi ini, Uncle Roy. Boleh silakan. Ya, Duduk, silakan. duduk Roy. Ya, Biar oke. ngobrolnya enak Roy. Betul, Mas, duduk. aku taruh sini. Duduk. Ini sebenarnya keistimewaan boneka ini tuh dari mana? Jadi aku mengoleksi dari berbagai macam negara dan kemudian aku telusuri dulu nih historinya. Ada salah satu riwayat boneka yang ada di rumah. Jadi itu bonekanya udah terbengkalai dan orang pemilik lamanya udah nggak mau. Lalu mereka melelang karena kejadian banyak di rumahnya kecelakaan dan segala macam, mencelakai orang rumah Mas Tukul. Pasti. Dan kemudian dijual lalu saya beli. Seperti itu, banyak cerita di balik boneka. Tapi Mas Roy kan bisa mengendalikan, Betul. jadi kondisi di rumah nyaman-nyaman. Nyaman-nyaman aja. Gak semua orang Nggak bisa semua kayak orang. Roy kan, Ya. cuma orang-orang tertentu aja gitu Mas. Bagaimana cara Roy berinteraksi atau dialog sama boneka-boneka yang sangat Iya, punya energi kuat? gimana cara berinteraksinya? Kadang aku lagi malam-malam mau tidur, biasanya aku nyisirin rambut mereka. Sambil, iya beneran. Dan aku ngerasa, hai gimana keadaan kamu hari ini? Kamu seneng gak? Gitu. Diajak komunikasi. Diajak gitu ya. komunikasi dan mereka memberikan seru-seru senang gitu. Dan ketika mereka berinteraksi lagi, lebih dalam lagi biasanya ada suara-suara juga kan. Jeder gitu ada. Sesuatu yang bunyi di kamar mandi, di dapur dan Ada segala bunyi-bunyian macam. aneh lah ya. Bunyi-bunyian aneh. Terutama di kamar yang sering bunyi terus ya kayaknya. Nah, pintu. Tapi kadang boneka ini kan bisa berinteraksi gitu kan, komunikasi sama Roy. Iya. Mereka suka minta yang aneh-aneh gak sih?
minta yang aneh-aneh Paling sejauh menyeramkan, ini. paling menyeramkan yang Roy kayaknya mau melaksanakan itu kayak takut. Ya, waktu itu pernah sebenarnya kejadian untuk sesuatu yang berhubungan dengan darah. Tetapi saya tidak ingin mengabulkan permintaan mereka-mereka ini. Karena ketika kita udah mempersembahkan sesuatu itu jatuhnya jadi hal yang melenceng di sini. Jadi saya menyediakan snack-snack gitu kan. Makanan-makanan ringan seperti itu. Kita masuk ke segmen kisah nyata, di mana segmen kisah nyata ini kita akan mengorek-ngorek cerita mistik dari Pernah bintang terjadi. tamu yang hadir di sini. Mungkin pernah merasakan atau punya pengalaman yang Dari kecil. horor, yang paling serem yang gak bisa dilupakan sampai detik ini. Silakan Del. Kalau aku dulu kan kecil tinggal di rumah nenek kan di Banten kan, di Serang. Masih agak serem gitu kan. Jadi aku dulu kalau kecil tuh maghrib ke rumah tante aku, adiknya mama di Kopassus kan. Jadi kalau mau ke Kopassus itu aku harus lewatin sawah-sawah karena kalau di Serang itu masih banyak sawah kan. Aku bertiga sama temen aku sendiri naik sepeda. Terus kita lewatin sawah, karena di sawah itu kan suka banyak orang-orangan kan, orang-orangan sawah gitu. Iya. Pikir itu orang-orangan sawah gitu. Sebelum itu nenek sama kakakku bilang, maghrib nggak usah jangan keluar, di rumah aja gitu kan. Oh enggak, kita buru-buru nih mau ke rumah Mbak Wiwit gitu kan. Udah akhirnya pas kita jalan, aku udah gak mikirin kata-kata nenek kakek aku bilang, pelan-pelan kok berat banget nih sepeda nih gitu kan. Terus temen aku jalan aja duluan gitu kan. So, aku liatin itu kok kayak ada yang terbang gitu kan. Ah bukan, itu orang-orangan, emang orang-orang sawah kalau maghrib itu kan biasa Ya. suka, Kangen. emang suka gerak-gerak gitu. Angin ya. Udah gitu kan, udah baca-baca bismillah tuh sepeda aku makin lama makin Berat. makin deket itu orang-orangan sawah, makin berat gitu loh. Iya terus temen aku udah yang, aku sampai merinding. Temen aku udah langsung, Iya, berita. Kan aku perlu dites dulu berhenti apa enggak. temen aku langsung duluan gitu loh. Nah pas aku udah ngeliat itu beneran orang-orangan itu tuh langsung tiba-tiba langsung kayak terbang gitu loh. Tapi aku sih udah gak mau ngeliat karena aku udah tahu dari jauh, aku udah lama-lama itu dia lama-lama goyang. Pas udah makin deket, wah aku langsung udah gak bisa, gimana sih kalau orang namanya orang Udah panik ya, kan, Del? udah gak tahu, udah kaki kena pedal, udah Zaman. segala macem lah. Akhirnya temen aku udah jatuh berdua ya kan, kita langsung pas udah nyampe pos gitu kita minta tolong kan sama propos kan. Tolong ya, proposnya juga ngetawain kita ya kan, ini anak gila kali ini. Itu padahal nyata ya. Padahal aku Nyata. beneran gitu, tapi aku pikir kan, oh ya emang maghrib anak kecil kan nggak boleh gitu kan. Bener. Aku tetep aja gitu, tapi emang bener Itu yang paling gak bisa dilupain ya. sih seumur hidup aku nggak akan bisa aku lupain. Kalau dari Nenia? kakak ipar saya, Aku ada cerita, kejadian ini baru-baru banget terjadi. Jadi gini,